Raffi Ahmad dituding hasil kekayaannya dari pencucian uang oleh salah satu lembaga pengawas. Nah, sekarang dia ingin mengklarifikasi soal tudingan tersebut. Klarifikasinya itu dia tidak tanggung-tanggung, dia menggandeng pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Sebentar lagi akan ada press conference atau jumpa pers yang dihadiri oleh rekan media. Saat ini masih menunggu Hotman dan ya ini dia datang. Ya. Selamat pagi, Bang Hotman, Arafi, Pak Robi. Sudah langsung menempati kursi masing-masing ya. Selamat pagi rekan-rekan media semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya untuk rekan-rekan media semua yang sudah hadir pada hari ini. Dan saya Nadia Intan yang hari ini akan memandu press conference mengenai pemberitaan yang akhir-akhir ini tengah ramai sekali diperbincangkan ya. Ini berawal dari pernyataan Ketua National Corruption Watch Hanifah Sutrisna di akun Instagram National Corruption Watch pada pekan lalu yang menyebut adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dengan nilai fantastis. Disebutkan bahwa ada ratusan rekening yang dimiliki oleh Raffi Ahmad sebagai kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang berasal dari para terduga korupsi bahkan terdakwa korupsi yang masuk ke rekening Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sendiri sudah membantah dengan tegas bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan sejak hari Jumat 2 Februari 2024 Bang Hotman Paris dan tentunya Raffi Ahmad melalui akun Instagramnya mengajak rekan-rekan media untuk datang pada hari ini di Heyong Cafe untuk menjelaskan lebih lanjut dalam acara press conference. Dan untuk itu di depan kita semua sudah terlihat ya Bang Hotman, Raffi dan Bapak Rofiq, selamat datang. Apa kabar? Nggak apa, Gimana? Baik, alhamdulillah baik. Rekan-rekan media juga saya lupa menyapa, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, ini sebelum kita mendengarkan statement langsung dari Raffi, mungkin dari Bang Hotman sendiri bagaimana tanggapan mengenai kabar ini, Bang? Oke. Ini pakai mic nggak? Iya, pakai. Kalau debat begini langsung. Yang pertama adalah, gua mau lihat dulu ada nggak batang hidung orang yang kita undang di sini. Dan kita tantang untuk bawa bukti. Mana orangnya? Halo National Corruption Watch, mana orangmu? Kan kamu katanya ada bukti. Sini dong, udah seminggu di Instagram saya posting, bener gak? Kami undang untuk datang sekarang. Karena kalau nggak ada kamu ya apa gunanya nih mau bicara gosip doang ya? Ada nggak? Coba lihat tampang dari sini. Ada nggak National Corruption Watch? Watch. Nggak ada. Kok gayanya di TV? Kalau mau masuk TV agar masuk ikut sama Raffi sama Hotman, kami tiap hari masuk TV. Boleh di belakangku nanti. Mana National Corruption Watch? Kita udah tiap hari saya posting bawa buktinya. Nggak ada. Ini semua adanya tukang gosip semua. Nggak ada ya? Aduh parah loh. Katanya berani. Oke. Yang di TV itu disebutkan dari segi jawabannya pun itu ngawur. Hanya dia bilang, saya dapat telepon, saya zoom, katanya. Itu tuduhan apa itu? Tapi kemudian dulu dikaitkan ke siapa di pajak? Rafael. Kemarin dikaitkan lagi ke apa kaitannya ke kampanye? Dikaitkan lagi ke anak presiden. Judi online. Sampai gue ikut-ikutan. Ya, katanya kita judi online ya. Dibilang gue juga buka kasino katanya. Buka kasino. Jadi, udahlah. Jadi sekali lagi karena National Corruption tidak berani datang ke sini, ya udahlah, sudah tahulah kelas kamu kayak apa. Kalau kau juga memang punya bukti, ayo laporin. Ya, laporin.
Jadi apalagi yang mau didebatkan kalau nggak ada orangnya? Coba deh, gini aja deh. Emang lu kaya ya? Lumayan lah bang, tapi belum kaya kayak Bang Hotman. Menuju. 11-12. Lu kayanya dari mana sih? Cuma, biar mereka pada dengar, lu kaya dari mana? Tidak, yuk kerja dari umur berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu bang, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah datang ke sini. Jadi waktu itu memang ada berita yang menyatakan saya dibilang pencucian uang, ada uang ratusan miliar, terus saya dibilang ada bikin kasino, bikin ini, bikin itu. Kemarin waktu saya bikin acara di kantor saya, waktu itu kemarin kebetulan saya lagi punya acara live shopping sama Pak Menteri Perdagangan di kantor saya. Terus tiba-tiba wartawan banyak di bawah bang. Di situ saya ngomong itu tidak benar, tapi kan tempatnya tidak proper. Nah makanya kali ini alhamdulillah juga ada Bang Hotman juga, ada kawan saya juga Rofi yang tahu persis lah ini gimana uang yang masuk ke trans dan lain-lain. Wah, karena biasa bang, saya ini biasa diberitain hoax, cewek-cewek, ini, itu, sama lah. Gua nggak pernah dong. Enggak, sama lah kita. Maksudnya kalau urusan saya udah coba hari ini. Hari ini doang, besok kamu lagi nih. Tapi intinya, kalau yang seperti itu ke personal aja, saya tidak pernah mengundang media, saya nggak pernah klarifikasinya. Tapi ini masalahnya ini menyangkut kredibilitas. Dibilang pakai ada pencucian uang negara lah, disangkut pautkan dengan ada nama baiknya anak presiden lah, ada dibilang saya buka tempat judi, kasino, judi online terkait sama Rafael Alun. Kayaknya tambah lama ini harus saya klarifikasi karena ini menyangkut kredibilitas saya. Apalagi kemarin permasalahan ini banyak banget klien-klien iklan, klien-klien semua perusahaan trans. Ini yang jadi merasa terganggu, akhirnya saya mau klarifikasi. Kalau uang yang mana saya dapatkan ini, saya kerja dari umur saya 13 tahun. 13 tahun sampai detik ini usia saya 37 tahun nih. Kita lagi ulang tahun tanggal 7 Februari nih ya, kasih kado. Makasih bang. Umur kita sama? Tidak beda. 37 tahun saya kerja. Jadi sudah hampir 25 tahun aku kerja. Dan alhamdulillah, ya meskipun karir saya seperti anak tangga, tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV, berbagai macam brand, dan saya menabung. Dan kemarin 6 tahun terakhir di luar, bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting ya 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapetin. Ditambah kemarin saya bangun perusahaan Rans, dan Rans Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah zamannya ada fundraising lah, ada investment lah. Waktu itu 2 tahun lebih yang lalu kita udah pernah press con bahwa valuasinya Rans Entertainment waktu itu sudah di angka 2,7 triliun, masuklah investment dari MTech. Ya, di situ juga udah preskon juga, dan itu kan semuanya juga jelas. Apalagi Rans sendiri, kita sudah mau IPO. Doain, mohon doanya 2-3 tahun lagi lah insya Allah kita IPO, go public, dimana memang uang semuanya, structure semuanya sudah dibersihkan dan dibereskan, dirapikan. Silakan saja kalau mau dicek ini apapun itu silakan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Jadi rasa-rasanya ya janganlah. Saya kan termasuk anak muda, generasi muda yang sekarang yang ingin sukses, yang ingin juga meneruskan ibaratnya untuk memperjuangkan perusahaan-perusahaan kita untuk menjadi lebih baik. Ya janganlah diberitakan yang ya merugikan, apalagi menyesatkan seperti ini. Kalau niat saya nggak ada kok, saya tidak mau menduga siapa-siapa, saya pun tidak mau menyerang, tidak mau juga melaporkan hal yang seperti ini, tidak. Saya cuma ingin mengklarifikasi saja bahwa itu tidak benar. Jadi kurang lebih seperti itulah Pak. Oke, jadi tindak pidana itu kan, tindak pidana pencucian uang itu kan harus ada dulu tindak pidana induk. Misalnya hasil korupsi, kemudian dipakai untuk bisnis. Sekarang satu pun tidak ada tindak pidana induk yang dikasih tahu entah siapa yang koruptor yang dapat duit kasih ini, nggak ada. Jadi semuanya adalah omongan kosong, ya, semuanya omongan kosong, ya itu aja. Ya, dan juga alhamdulillahnya selagi bapak saya masih hidup sampai ibu saya juga sekarang, ya apapun itu untuk saya bekerja itu saya selalu diwanti-wanti dan diingatkan untuk mencari pekerjaan yang pertama halal. Berapapun yang saya dapatkan juga ya bersyukur dan kerja keras. Jadi ya insya Allah sampai kapanpun juga saya tidak maulah untuk menjalankan ataupun pencucian uang seperti itu, tidak. Jadi ya minta tolong kalau berita yang menyesatkan seperti ini atau merugikan seperti ini ya janganlah. Apalagi kita juga sadar kalau ini tahunnya pemilu, dan ini kan saya juga memang menjadi salah satu garda terdepan, masuk lingkaran ring 1 untuk salah satu paslon.
Jadi sebelum aku masuk emang dikasih tahu, wah yakin lu masuk sedalam ini nanti pasti ada begini-begini. Ya aku kan ini pengalaman pertama, akhirnya bener-bener juga kena, tapi ya memang tidak benar adanya buat saya, jadi ya saya nggak apa-apa, saya akan maju terus. Yang penting saya juga untuk semuanya lah, generasi-generasi muda apapun itu, ayo kita semangat maju terus. Apalagi juga ini pemilu ya, kita mudah-mudahan pemilunya damai, semua juga tetap semangat bekerja, semangat untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Di samping harta kamu di Trans, apalagi harta kamu biar orang tahu, kau punya klub di Bali. Ada, Namanya apa? ada Mari Beach Club. Apa? Mari Beach Club. Kalah sama klub gua. Iya, gua tahu. Iya, tapi kan beda. Abang kan klub malam, kalau aku di pantai aja santai-santai. Tapi cewek gua bule-bule juga banyak. Ya, Lu punya klub malam juga. ada di PIK baru. Tapi baru buka seminggu sekali. Ada lagi klub dia. Ada. Kita punya klub 57. Kalah lagi lo. Bisa sabar, gua kan baru buka sekarang. Mobil tapi banyakan gua. Oh, iya kalau itu benar. Iya. Istri kami tetap sama kan? Iya. Tapi kelakuan kami. Ya tapi itulah, aku juga mengucapkan terima kasih sama Bang Hotman, karena Bang Hotman ini setiap kali aku punya masalah, dia selalu mengirimkan kalau ada berita-berita. Dari dulu sampai sekarang aku selalu bilang, Bang, udah biarin aja. Tapi untuk kali ini rasa-rasanya karena menyangkut kredibilitas perusahaan, karena perusahaan juga harus dijaga dengan baik, apalagi mau IPO, dan ya aku akhirnya Bang, ya Bang minta tolong Bang, aku akhirnya minta tolong beliau. Ya Bang ini habis dansa 3 hari 3 malam di Bali. Semalam ini sakit panas dingin. Untung Bang minum obat Bang, jangan sampai nggak datang Bang. Datang. Makasih Bang. Thank you. Ya, jadi ada teman. Nah ini sahabat saya Rofi ini udah sahabat saya dari kecil dan udah saudara. Dia tahu banget uang masuknya Rans karena dia juga jadi salah satu corporate-nya lawyernya perusahaan saya. Dia tahu persis. Mungkin ada yang boleh sampaikan. Pastikan dulu sebelum kau jawab. Ada berapa puluh kali dia kirim transfer ke cewek untuk skincare. Pastikan dulu, jangan salah ngomong. Kalau nggak ada, pura-pura nggak tahu aja. Kalau transfer itu cash gitu. Dibocorin deh. Aduh. Mana nih? Ya, paling penjelasan aja ya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang uang ini, Pakai mic dong. uangnya Mbak. Nah, udah bisa. jadi menjelaskan kenapa uangnya bisa banyak, ini kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Pertama, sebenarnya kan karena Raffi ini kan secara bisnisnya memang waktu awal-awal pas pandemi itu kita bikin perusahaan. Jadi perusahaan ini juga didirikan dari nol, bukan langsung gede. Sebenarnya perusahaannya dari sebelum COVID, tapi berkembangnya digitalisasinya saat lagi COVID. Ya, kebetulan aja rezekinya pas COVID ini meledak lah perusahaannya. Jadi secara garisannya, secara bisnis, secara core-nya itu kita sudah bagi tidak main di entertainment saja, tapi di semua lini bisnis juga kita sudah bikin platform yang berbadan hukum. Jadi ya, kita sudah setting sebenarnya semuanya dari mulai holding company, dari mulai anak perusahaan, semua itu sudah terstruktur dan terstruktur dengan baik. Makanya Rans itu holdingnya, kita punya 15 unit anak perusahaan. Dan semuanya ini pajak. Semua pajaknya nggak ada bermasalah. Kalaupun dibilang kemarin ada aliran nggak wajar, kan pajak bisa dicek nantinya. Kalau ada aliran nggak wajar, makanya apa yang dituduhkan itu sebenarnya harus ada basicnya ya, banyak. Harus ada basicnya. Kalau misalkan memang nggak wajar, nanti ada instansi-instansi terkait nanti yang akan mungkin klarifikasi lah. Kayak kita kan sebagai regulasi BRI, ngecek keuangan ini. Buat kita open aja, buka aja. Kalau memang ada yang nggak wajar, tolong dibuktikan saja. Ya intinya saya pengen baik-baik aja lah, saya nggak pengen punya musuh. Walaupun kita juga kerja keras dari kecil sampai sekarang, ya apapun yang saya dapetin saya bersyukur aja. Oke, silakan pertanyaan. Ya lanjut. Dari mana? Pertanyaan. Dari rumah. Mohon Jam disebutkan berapa? nama dan medianya dari mana? Ini MNC. Gue berinya di TV lo. Boleh nanya tetap ya. Oke, kita kasih dulu ke MNC. Yang pertama memviralkan ini. Coba pertanyaan. Mana narsum kenapa nggak bawa? Pas saya wawancara bang. Bukan, bawa narsum mana itu national production gold. Pertanyaannya bang, Ya, Pak. Bang Arafi, ini kan karena nggak ada buktinya ya. Nanti kedepannya akan mengambil apapun nggak sih untuk melaporkan balik oknum-oknum yang sudah memfitnah AA sendiri ini? Enggak lah, aku bukannya dari dulu aku tuh nggak lapor gitu, nggak kata Bang Hotman juga ngapain kalau memang enggak. Udah, dan aku juga niatnya ini ada Bang Hotman dan ada teman-teman wartawan, terima kasih udah datang. Aku hanya ingin berklarifikasi dan tabayun aja, udah nggak ada.
silakan kamu dicek, hanya itu aja. Gue tuh nggak pernah mau lapor, gue nggak pernah mau punya musuh, gue pengen hidupnya santai aja. Kalau kita lapor, media lagi yang untung. Kita jadi habis waktu, kita kan cari makan kan. Iya, sekarang cari Agak, kesana. sampai sekarang ini Kalau belum ada aku rencana. enggak lah, aku mau orangnya cuman mau klarifikasi. Silakan aja terus berkuar-kuar. Dan ini juga kayaknya rasanya cukup, karena kemarin aku klarifikasi waktu pas di kantor itu sama Pak Zul, kan nggak enaknya udah Pak Menteri, udah ada beberapa wartawan, ya aku jawab seininya aja. Tapi karena beritanya udah rame, kayaknya aku harus mengklarifikasikan di tempat yang proper gitu. Karena semakin banyak berkoar, nanti ganjarannya bukan dari segi hukum, semakin dicibir orang. Itu aja deh. Justru karena kami itu nggak ingin dicibir, makanya kami sukses ya. Ya doain lah. Ya doain lah. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa? Yo. Di mana? Dari laki-laki, yo. Laki-laki? Apa? Indoposko. Karena ini kan seorang publik figur dan isu juga sudah mempengaruhi kredibilitas. Keyakinan apa yang bisa diberikan kepada publik bahwasanya anak itu tidak benar? Siapa yang nuduh ya dia dong yang buktikan. Kan kita makanya kita udah seminggu kita tantang nggak datang. Dia mau gimana? Dia udah cerita kesuksesan dia. Emang benar kok ya kan? Lu nggak lihat dia tiap hari ada di TV, tiap hari ada di pagi. Itu kan dapat duit udah berpuluh-puluh tahun. Jadi itu buktinya ya. Konsisten dia. Trans itu dapat MT berapa ratus miliar itu masuknya. Ya. Ya benar. Jadi sekarang membuktikan ya. Dia menyerahkan apa adanya. Sekarang ada nggak buktinya, makanya kita pancing terus tapi nggak berani karena di berita itu pun itu katanya. Kami dapat telepon katanya. Parah lu. Gitu. Dan Jelas ya? Ya, ada lagi? Di sebelah sana, Mas. Paris dari TV One dengan ada yang beranggapan ada yang masuk konflik Ya, nggak apa-apa, cuman intinya apa ya, politik ini, ayolah politik yang damai aja. Atau juga ya saya bukan politisi, saya hanya ada tidak ada terdepan salah satu paslon. Ya, mungkin nih, silakan bersama nih dengan oh iya benar ya. Prabowo pilih gue 20 tahun. Sahabatnya nih. Ya, Emang benar kok, bukan bercanda itu. Tapi gue gak mau jadi menteri, dia pun gak mau jadi menteri. Enakan dansa terus. ya ibaratnya kita janganlah, maksudnya kalau menyerang itu menyerang yang sehat aja, berpolitik itu berpolitik yang sehat. Apalagi ini kan mau 14 Februari ini udah deket banget. Jadi hoaxnya nih dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab suka terlalu berlebihan. Tapi juga saya yakin lah masyarakat juga udah pintar, udah netizen apalagi udah pintar, sudah bisa menilai bahwa mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Jadi inti jawabannya, orang itu tidak bertanggung jawab, itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Ya mungkin, tapi makanya saya tidak mau menduga-duga, saya tidak mau membicara ini, enggak, udahlah saya cuma mau mengklarifikasi aja. Saya juga nggak mau lebar-lebar, nggak mau jadi panjang-panjang. Udah saya ngomong begini biar dari dulu saya jarang banget press con kecuali masalah launching produk. Lanjut, Bang. Boleh ya? Ya, silakan. Ya, selanjutnya. Gimana? Sini. Ya, silakan. Nah, Ya, Mbak. Aku dari tadi dapat kasih dulu ini kan saat tadi aja bekas mungkin bisa tolong dijabarin mungkin dari itu berapa sih? Oh, kita dibocorin berarti ya. Parah lu. ya enggak lah, yang paling penting angka itu jujur ya. Saya kalau jadi artis tuh angka fleksibel. Saya tuh misalnya ya udah adanya berapa dulu. Tapi kalau misalnya honor saya sekian, biasanya itu ada yang nawarin. Ibu tuh gini-gini, tapi boleh nggak diskon dikit? Boleh gue diskon. Tapi kalau bulan depan lanjut lagi bagus, balikin lagi harga normal ya gitu. Jadi gue tuh orangnya fleksibel. Tapi rata-rata ya memang bagus. Rata-rata antara 25 juta ke 50 juta sekali tampil kan kalau di TV kan? Iya, kalau sejam. Oh, sejam. Gue juga kan sejam. Mau tahu gua. Hitung aja 20 tahun, udah berapa Lamborghini itu? Ya dan beneran aku tuh dari sampai tahun 2023 itu satu hari selalu 3 program. Cuma ini karena sekarang mau menuju
perusahaan aku udah mau IPO, jadi aku pun harus punya waktu untuk terus. 3 program kali 50 juta, 150 juta sehari. Kali 30 berapa tuh? Apa setengah M? Sama. Benar jadi Satu, gimana sih ngitungnya? kalau 3 program sehari, rata-rata 50 juta, 150 juta. Ya. Kalau 10 hari berarti 1,5 M. Benar nggak sih? Iya. Kalau kali 1 bulan 30 hari apa setengah M? Jangan Sabtu Minggu libur. Nah, itu 20 baru lah, 20 hari lah. itu baru yang ringan-ringan kan. Tapi tetap belum sanggup beli berlian gua. Iya. Ada lagi silakan. Ada lagi? Silakan di depan. Ya, Mbak. Enggak lah, kita mah nggak gila-gila banget. Enggak, saya makanya saya tidak mau menduga, saya tidak mau udah enggak, saya cuma mau klarifikasi aja, udah gitu aja. Karena banyak klien-klien saya, klien ketika gue pengacara, banyak kayak gini dikasih saya. Banyak klien-klien iklan, ya, klien-klien perusahaan saya, kolega-kolega mereka mempertanyakan, jadi takut kan? Mereka jadi takut mau kerja sama-sama saya ataupun gara-gara di berita ini mau pakai jasa saya. Ini aja intinya saya pengen mengklirkan supaya ya udah, emang yang saya kerjain sampai detik ini, hasil pencapaian yang saya dapatkan sampai detik ini berada di jalan yang benar dan semua bisa dipertanggungjawabkan dan tidak aneh-aneh gitu. Semakin lu menuduh tapi tidak ada bukti, maka sama saja mempermalukan diri sendiri. Akhirnya dia yang jadi pemenang. Jadi biarkan aja terus, gonggong terus. Kalau lu bos lagi, lu yang lain dulu. Satu lagi, oke, satu lagi pertanyaan mungkin yang lain. Di mana? Sebelah sana? Oke, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Dari media mana? Nanti 2 tahun 3 tahun lagi, nah ini memang lagi persiapan, kita lagi latihan. Nanti kita bicarakan di lain hari. Ini yang penting klarifikasi dulu. Mas, Hah? satu lagi. Nanti sahamnya orang kan belum IPO-nya. Belum kan mas? Nggak paham. Oke. Ini pertanyaan terakhir untuk teman-teman semua di sebelah mana? Sebelah sini? Bawah? Oke. Namanya siapa, Mbak? Dari media mana? Mempertanyakan. Alhamdulillah sampai detik ini semua klien masih percaya sama saya dan mereka pun tahu kerjanya saya gimana. Tapi kan alangkah lebih baiknya untuk menenangkan para klien saya, membuat hati mereka pun tenang. Ya saya speak up, itu aja sih sebenarnya. Ada kerugian materi yang udah dialami? Belum terjadi. Malah makin top. Ya, sudah ya, teman-teman wartawan, sepertinya waktunya hanya sampai sini saja. Maaf ya Mas, sudah terbatas. Nanti kita akan pertemukan dengan hari ngobrol lagi. Semoga tidak ada pemberitaan ini lagi ya. Masih boleh nih satu lagi kan? Satu lagi masih boleh. Oke. Biar puas. Satu lagi, oke. Sekali lagi saya mau tanya lagi, ada nggak di sini perwakilan National Corruption Watch? Mari kita bicara terbuka. Kalau bisa kau buktikan, langsung kita promosikan kau jadi ketua KPK. Langsung. Kita mendukung bagi orang yang berprestasi, kita mendukung. Jadi dari National Corruption Watch silakan datang ke sini. Kalau mau buktikan langsung kita promosikan kamu jadi ketua KPK. Apalagi nanti kalau sampai menang calon kita ya. Masih ada nggak ada ya? Masih ada satu lagi. Ada kan? Ada nggak? Nggak ada. Biar orang tahu nih, kita nunggu seminggu. Kamu wakil National Corruption Watch. Jadi nggak ada yang datang. Jadi kenapa dong mau nuduh begitu tapi nggak berani datang? Katanya ada lagi nantang Hotman berdebat. Gimana lu nantang? Udah 40 tahun jadi sukses jadi pengacara, lu siapa? Kayak nantang debat apa kalau nggak ada bukti apa yang ditantang gitu loh? Mana ada di media tuh mau nantang Hotman berdebat, biar lu masuk TV, ya nggak apa-apa deh. Nanti gua bawa lu masuk TV tiap hari. Tapi kalau datang nggak ada nih nantang Hotman berdebat sekarang lah. Inilah arenanya di hadapan semua media, tapi nggak ada yang berani datang juga. Kalau gitu, kalau dia ngomong lagi, kita sepakat ya, cuekin aja ya. Ya. Cuekin aja. Iya, saya juga nggak mau berlarut-larut. Kalau saya mau move on, Bang, banyak pekerjaan saya dan saya masih pengen kerja, bukan mengurusi hal-hal. Kita kerja keras dan berdansa terus. Dah, nggak pernah ngajak pula. Saingan dia kalau pabrik ini, kalau dansa malam dia punya klub sendiri, saya punya klub sendiri. Sorry ya. Sorry ya.
nggak ada ya. Jadi udah jelas nih perwakilan dari National Correctional nggak ada yang datang dan nggak berani datang. Kalau ada masih koar-koar ya udahlah. Nikmatin aja sendiri, nggak akan kami tengkapi lagi. Gua cuekin loh. Oke, satu pertanyaan lagi boleh? Silakan. Kuning. Saya sampai Bang dari Tempo Bang. Tapi mau tanya sama Bang, kan kemarin Abang juga tadi disebutkan bahwa Abang itu kan afiliasi dengan TKN Prabowo Gibran ya. Nah, dari beliau-beliau ini tokoh-tokoh dari TKN Prabowo Gibran, adakah yang menyoroti isu ini atau mungkin ada dukungan khusus untuk membackup Laki dan Bang Hotman? Kalau saya sih ada beberapa Pak Erick Thohir, baru tadi saya lihat uploadan videonya, dia support saya, langsung seperti Hasan juga, itu juga ya rasa-rasanya juga kemarin kalau ketemu juga udahlah itu kalau berita yang seperti itu nanti akan hilang. Ya mereka pun bilang ya kalau memang ada ya silakan bukti. Kalau akun memang ada mana buktinya. Jadi kalau nggak ada buktinya ya udah tenang-tenang aja. Pokoknya kita terus maju terus. Saya pakai visi-visi dia Bang Hotman. It's my life. Benar itu. Gini loh, kalau ada buktinya, itu pasti orang udah langsung lapor ke KPK atau kemana. Berkuar-kuar aja berani, kalau ada buktinya, dia pasti akan, karena nggak ada. Saya udah nonton itu ya. Jadi mulai pajak lah, ya Pak Rafael lah, tiba-tiba lari ke mana lagi, tiba-tiba katanya kampanye lah, tiba-tiba apalah, dari ujung ke ujung masa nyambung terus. Tapi saya diduga. Ada yang telah, yang paling memalukan lagi kata-kata itu, ada yang telepon saya tadi pagi. Ada yang telepon saya tadi pagi. Lu baru satu yang telepon. Kami sama si Raffi dicek sama cewek ratusan nggak ngomong. Ya itu tadi tuduhannya itu. Tadi ada yang menelpon saya tentang dugaan money laundering. Cuma ngomong gitu, berani masuk TV. Pribadi dulu. Udah, nggak ada lagi. Sudah ya? Ada ngobrol sama Laki atau Bang Hotman soalnya? Nah sih ya kalau Mas Gibran kan kemarin saya beberapa kali ketemu dan habis ke Batu kemarin saya makan sama beliau. Mas Gibran juga bilang udah tenang aja kalau memang nggak ada apa-apa kemudian aja mas sabar-sabaran kok itu nggak ada masalah apa. Oke, sudah jelas semua ya. Dan untuk teman-teman media mohon maaf karena waktunya terbatas, jadi hanya dibatasi dengan beberapa pertanyaan saja. Namun sebelum kita menutup press conference pada hari ini, saya persilakan untuk Bang Hotman tadi untuk memberikan final statement-nya. Oke, Indonesia sekarang sudah termasuk kategori negara di mana jumlah penduduknya fitnah terlalu banyak dan tukar minyak. Jadi kita harus selektif mana yang harus diajukan ke pidana atau tidak, ya. Karena kami ini adalah pengusaha, kami memprioritaskan bekerja. Dan kalau memang ada buktinya, kami siap menghadapi dimanapun. Dan sekali lagi, kami sangat kecewa karena National Correctional yang berkuar-kuar katanya ada bukti, ada ratusan transfer. Kita undang hari ini, 1 transfer aja, itu sudah cukup lumayan. Kalau you bisa buktikan 10, kita akan berkuar-kuar akan nunjuk kau jadi ketua KPK. Tapi Anda tidak berani datang. Masih Anda kah berkuar-kuar terus? Ya silahkanlah, kita akan cuekin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Hotman. Lalu AA, final statement-nya A, silakan. Ya terima kasih untuk semua wartawan yang sudah hadir, apresiat sekali. Terima kasih juga untuk Bang Hotman, terima kasih juga buat my brother Rofi. Sekali lagi, saya tidak mau menduga, saya tidak mau mencari musuh, saya mau hidup tenang-tenang aja. Jadi sekali lagi yang diberitakan di luar sana tidak benar adanya. Saya kerja benar, pakai uang halal, kerja dari umur 13 tahun sampai sekarang. Menjadi artis di depan layar, selebriti di depan layar, menjadi influencer. Dan juga saya punya perusahaan Rans Entertainment yang sudah 6 tahun berjalan. Alhamdulillah semua pembukuannya pun rapi, semua aliran dananya pun bisa dipertanggungjawabkan karena kita sudah mempersiapkan Rans Entertainment ini untuk go public di 2 atau 3 tahun mendatang. Jadi pastinya kejadian apapun yang tidak benar adanya tidak akan mematahkan semangat saya. Dan saya akan terus maju terus membangun negeri ini dengan menjadi orang yang sukses dan punya perusahaan yang bisa memberikan sumbangsi yang baik untuk banyak orang dan negeri Indonesia tercinta di masa depan. Terima kasih banyak.
Terima kasih. Arafi? Sudah cukup? Oke. Terima kasih kalau begitu Arafi, Bang Hotman Paris, dan Pak Rofi. Dan untuk teman-teman sekalian sudah jelas ya, nanti di akhir acara mohon maaf kita tidak ada doorstop. Dan mungkin untuk sebagai penutup boleh berfoto terlebih dahulu ya. Silakan. Boleh berekspresi di belakang sana ya. Silakan. Ini aja deh. Salam. Tadi boleh bilang. Nah, ada depan bang, ada depan.